Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi kita akan bertrading pagi hari ini. Seperti biasanya, kita akan trading dengan teknikal satu periode. Ini kita bermain di market UTC ya. Ini Sabtu. Kita akan gas trading santai aja gitu ya bang ya. Oke, kita akan trading per satu periode. Kita lihat dulu di sini. Oke, kita tunggu. Kita akan ambil buy-nya di sini. Oke. Karena kita lihat candlestick informasinya adalah lemah naik dan ini lemah turun konfirmasinya gitu ya. Nah, di sini terbentuk support, itulah makanya saya ambil buy-nya di situ 1 menit karena kita buka market dia udah di candle C4 gitu ya. Nah, harusnya bagusnya tadi dia di sini dia. Ketika ini terbentuk konfirmasinya, kita ambil di sini buy-nya aman ya. Sangat aman gitu. Jadi di sini kita akan ambil kembali karena kemungkinan loss ya. Oke. Kita akan buy kembali karena kita lihat area ini adalah area resisten yang sudah ditembus oleh candlestick ini. Nah, itulah makanya kita ambil buy lagi di sini. Oke. Sini kita loss ya. Yang pertama loss 2 kali. Oke, namun di sini kita pastikan dia akan naik gitu ya. Dia akan naik karena ini adalah area resistennya yang sudah di break oleh candlestick sebelumnya gitu. Nah, candlestick yang ini. Jadi kita pastikan dia harus naik kembali gitu ya. Oke, itu masih di C1-nya ya. Nah, kita langsung open karena untuk mengambil open posisi kita yang loss di C4 C5-nya gitu ya. Oke, jadi sesimpel ini untuk bermain di sini. Yang pasti ini udah pasti profit ya bang ya. Udah pasti profit karena area kita tepat di sini ya. Ini area resisten yang tidak mungkin ditembus oleh ini gitu ya. Ya minimal ini pasti akan naik dulu gitu. Ini pasti akan naik dulu berwarna hijau. Oke, kita lihat atas tak dapat ya. Atas tak dapat. Kita ambil lagi buy-nya di sini. Karena kita tahu dia harus naik gitu ya. Nah, karena kita tahu dia harus naik. Aduh, keseret ya, Bang. Oke, namun tidak masalah, dia harus naik di sini. Nah, gitu dia. Namun di sini kita bisa open posisi sell gitu. Aduh, udah turun duluan. Jadi ini untuk sementara kita bisa gunakan ya. Ini candlestick yang hijau ini yang kecil, sumbu lebih panjang di atas, bisa kita gunakan 1 menitnya gitu untuk kenaikannya. Jangan abang-abang ambil sampai close periodenya, nanti takutnya dia nggak akan kuat untuk naik gitu ya. Makanya kita ambil 1 menitnya gitu. Nanti ketika dia naik kita akan ambil sellnya kembali gitu dia bang. Oke, kita tunggu apakah ke Gojek ini atau kayak mana. Aduh, ke Gojek ya bang ya. Oke, kita akan balas dendam di sini. Sebentar kita tunggu dia terjadi karena di sini pembatalan harga harusnya masih naik di sini ya. Kemungkinan ini akan berwarna hijau kembali gitu karena di sini pembatalan terbentuk dia doji berwarna merah gitu ya. Pembatalan harga untuk naik untuk mengkonfirmasi ini, walaupun ini tidak begitu kuat untuk naik, harusnya dia masih akan tetap terkonfirmasi ya. Di sini terbentuk support gitu ya. Oke, kita tunggu candle hijau yang nanti ini. Kita tunggu dia naik, kita akan ambil sellnya gitu. Bentar. Jadi kita trading santai aja dulu di sini pada pagi hari ini, santai. Oke, di sini kita akan ambil sellnya gitu ya. Nah, oke, berapa kali tadi? 3 kali, 4 kali ya. Kita ambil 5 kalinya. Oke, nah ternyata candlestick yang berwarna hijau ini terkonfirmasinya di situ dia ya. Maksudnya harusnya tadi dia kan di C2-nya gitu. Ini C1, oh ya C2-nya. Harusnya karena konfirmasinya kita lihat masih ada kekuatan untuk naik walaupun tidak begitu besar. Nah, ternyata dia dikonfirmasinya di
C3 gitu ya. Yang jelas yang di C5 ini open posisi kita sudah pasti profit ya Bang ya. Sudah pasti profit. Oke. Kita tunggu. Jadi dimanapun kita bermain, mau di market OTC, mau di OTC atau OPAC, apapun itu ya Bang ya, kita akan selalu bisa gitu, karena semua pakai pola candlestick. Selagi dia masih pola candlestick ya kita dengan mudah aja tuh mengeksekusinya gitu dia Bang. Kecuali dia memakai yang grafik atau yang bar gitu ya, kita susah untuk menganalisanya gitu. Grafik naik gitu ya, garis dia ya. Nah itu kan susah untuk kita analisa gitu, karena tidak terlihat simbol-simbol yang menunjukkan kenaikan atau penurunan gitu dia Bang. Oke, di situ udah pasti profit. Jadi kita trading santai dulu pada pagi hari ini, membuat sampel. Semoga mudah-mudah dipahami bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam proses edukasi gitu ya Bang. Semoga bermanfaat lah intinya. Oke, kita lihat di sini. Jadi market OTC ini ya memang seperti ini ya Bang ya. Mungkin abang-abang pun sudah lebih paham ya. OTC jarang punya sumbu gitu ya. Sumbunya pun paling kecil-kecil gini. Nah, kadang bodinya mau oper besar seperti ini ya. Gitu dia. Oke, di situ kita profit. Kita akan tunggu konfirmasinya. Di sini dia sudah kejenuhan daripada si seller. Konfirmasinya nanti kita tunggu di sini. Seperti biasa yang udah sering kita pakai gitu. Gitu ya Bang ya. Udah biasa kita terapkan. Memang saya terbiasanya di kripto, tapi di market apapun itu saya merasa ya sama aja. Yang jelas yang kita analisa itu pola candlestick gitu Bang. Mau di OTC pun, mau di mana pun dia, ya mau segalak apapun marketnya ya kita bisa analisa dia gitu dia. Oke, kita tunggu. Kita langsung bikin sampai close periodenya. Nah, kemungkinan besar ini adalah napas terakhirnya daripada si seller. Nah, dia kan tidak punya sumbu tuh. Kita tunggu dia turun. Kemungkinan dia akan nyentuh area support ini, baru dia naik gitu ya. Bisa kita ambil sellnya, tapi dia 1 menit dekat ya. Dua lah. Nah ini. Oke, kita ambil sellnya. Aduh, ketarik dia. Kita langsung open posisi di close periodenya. Kita tunggu dia turun dulu yang ini, nanti kita ambil buy-nya di sini. Nah, gitu dia Bang. Oke, kita bisa open posisi di sini, ambil buy-nya. Oke, udah cukup ya. Kecil-kecil aja, yang penting dia bisa dapat profit gitu ya Bang. Biar psikologi money management nggak terganggu dia. Jadi bisa santai tradingnya. Tunggu. Nah, konfirmasinya sebenarnya dia sudah pelemahan ya, pelemahan untuk turun. Namun kenapa dia masih turun di situ? Karena di sini adalah area supportnya gitu. Jadi dia biasanya kejar area supportnya, baru dia akan kembali naik gitu ya Bang. Biasanya market memang seperti itu gitu. Dia harus menunggu atau mengejar area pantulnya. Area pantulnya itu support gitu, atau kalau di atas dia resisten gitu dia ya. Oke, kita tunggu. Nah, di situ dia sudah mulai mengalami kenaikan ya. Open posisi kita berarti terlalu jauh. Saya pikir tadi dia ini turun pun masih candle kecil gitu. Jadi belum sampai ke sini pikir saya gitu kan. Jadi saya ambil sellnya 2 menitnya gitu. Namun kalau tidak dapat pun nggak jadi masalah, kita ambil lagi gitu ya Bang. Nah, di sini kita ambil lagi menggantikan, karena kita tahu dia harus terpantul naik lagi ke atas gitu dia Bang. Nah, gitu caranya. Tiba-tiba dia udah naik. Oke, kita tunggu. Loss 2 ya, terlalu jauh open posisi kita. Tadi memang saya pikirnya candlestick C2, saya pikirnya masih kecil dia nanti, masih nahan-nahan gitu kan. Karena di sini sudah kejenuhan. Ternyata dia langsung jatuh ya, tersentuh area support di sini. Itulah makanya dia langsung
melayang ke atap rumah mantan gitu dia bang. Oke, kita tunggu. Aduh, Sabtu gini agak males ya bang ya. Oke. Jadi buat abang yang nunggu saya bongkar di Olim Trade, itu pasti akan saya bongkar karena sudah saya ini ya. Tinggal nanti tinggal tayang lah. Gak jauh beda sama binomo ini ya. Dia sama dia. Satu periode dia sama persis seperti ini gitu. Pembacaan candlenya juga sama persis gitu. Jadi kita tinggal bantai aja. Udah tinggal santai, dia tinggal tayang gitu ya bang. Oke, jadi abang yang request silakan ditunggu dulu. Yang jelas udah tinggal tayang, kita udah pahami dia. Mau dia settingan, mau itunya udah kita pahami dia. Udah dapat. Kalau untuk membaca pola-pola candlenya ya nggak ada bedanya dengan ini. Sama persis semuanya. Dan dia pun sama dengan ini. Dia dalam satu periode itu 5 candle gitu dia. Jadi udah tinggal pindah dikit doang, kita udah dapat eksekusi gitu. Nanti akan langsung kita eksekusi dia. Oke, di situ kita profit. Kita akan open lagi sekali lagi lah ya. Sekali open posisi lagi udah cukup lah sesi pertamanya. Kita tunggu informasinya sudah kelihatan di sini pelemahan untuk turun. Kita akan tunggu konfirmasinya gitu ya. Konfirmasinya membawa arah kemana gitu dia bang. Nah di sini area supportnya, ini area resistnya. Oke, kita lihat ini apakah ini memang benar-benar membawa kekuatan untuk naik atau membawa kekuatan untuk turun gitu ya, atau malah dia sideways gitu ya. Seperti ini. Oke, kita lihat. Dari mana kita tahu dia kita open posisinya sejauh mana gitu ya. Jadi sangat simpel sebenarnya untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui kita apakah open posisinya 3 menit, 2 menit. Sebenarnya sangat simpel dia bang. Nah simpelnya gimana? Simpelnya kita harus bisa menganalisa kekuatan dia untuk turun sejauh mana gitu. Ketika dia tidak begitu kuat, ya jangan ambil jauh gitu. Ketika mau ambil jauh, ambillah reversalnya ketika diturun gitu bang. Nah karena kita tahu dia sudah tidak begitu kuat gitu kan, jadi jangan ambil jauh-jauh, itu aja intinya. Kita tunggu nanti ketika dia naik lagi kita akan ambil selnya kembali. Nah di sini kita ambil. Nah kemungkinan dia masih akan ada kekuatan untuk naik ya, masih ada perlawanan daripada si buyer gitu dia. Makanya dia nahan dulu di situ gitu caranya bang, melihat dan menganalisa candlestick. Nah kemungkinan besar dia nanti seperti ini ya. Nah gitu dia. Kita lihat dulu. Karena dia memang di area ini dia area base di sini ya bang ya. Nah di sini dia. Nah dia tepat di atasnya dia tepat di atasnya support yang ini. Nah dan di bawahnya resisten di sini level tertingginya gitu ya. Nah makanya kita bisa pastikan kemungkinan besar dia tidak akan jauh untuk naik, tidak akan jauh untuk turun gitu dia. Nah kita bisa ambil selnya lagi di sini. Karena dia terbentuk di antara area ini. Nah kemungkinan besar dia akan sama seperti itu gitu dia. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah kan dia tidak kuat untuk naik karena dia di dalam area ini, dalam kotak ini dia. Itulah makanya terjadi marketnya seperti ini gitu. Nah kita lihat ya, kita tunggu apakah kita
profit di situ. Kalau saja ini tadi tidak di atasnya yang ini, itu sudah pasti longsor ya bang, itu sudah pasti longsor, bisa kita pastikan, karena konfirmasi yang kita dapat adalah penurunan gitu. Tetapi karena dia berada di dalam ini, itulah makanya dia masih nahan-nahan seperti ini. Ini hijau merah seperti itu dia bang. Kalau loss di situ gimana bang? Ya kita ambil lagi di sebelah ini. Pokoknya gampang lah itu gitu. Simple aja nya itu. Oke, kita tambahin 1. Yang penting santai aja bang bertrading. Ngapain kita buru-buru, ngapain kita panik? Karena itu berujung lossnya kalau udah seperti itu. Kita tunggu penurunannya. Seandainya dia tadi seperti yang saya bilang ya, tidak di bawah, tidak di atas dari area yang tadi, ini udah pasti longsor nih. Nah, bisa kita pastikan ini langsung longsor nih. Jauh gitu dia. Oke, kita lihat. Aduh. Malah balik dia ya. Kita ambil di sini ya. Kita ambil di sini. Kalau dia di sini jadi pemantulan. Nah, dia kan pemantulan ini ceritanya. Nah, seharusnya dia turun, dia terpantul oleh area support yang di sini. Itulah makanya dia langsung tiba-tiba naik. Nah, itulah penyebab dia tiba-tiba naik. Seharusnya dia harus terjun tadi nih. Nah, makanya kalau tidak terjadi di sini dia akan terjadi gitu dia bang. Ini hanya pemantulan doang karena dia menyentuh area support di sini. Nah, ini tadi kan di dalam kotak yang di sana. Dia satu kotak dengan yang ini gitu dia. Itulah makanya terjadi market seperti ini, merah, hijau, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, gitu-gitu dia. Karena area yang di dalamnya, area dia ini sangat kecil, makanya dia mau naik pun dia terpantul jadinya warna merah, mau turun pun dia terpantul warna hijau lagi, gitu dia. Seperti ini. Nah, dia mau turun terpantul. Nah, itulah makanya situ profit ya bang ya. Sebentar kita jelasin dulu. Itulah makanya di sini terbentuk candle berwarna hijau. Harusnya di sini dia berwarna merah. Dilihat pantulan yang dihasilkan, dia adalah penolakan, terpantul. Itulah makanya terbentuk lagi di sini candle hijau harus menyentuh area resisten di sini. Setelah yang terbentuk, muncul lagi yang merah. Setelah yang merah terbentuk, terpantul lagi yang hijau. Gitu-gitulah ceritanya bang. Oke. Jadi sebenarnya menganalisa market ini ya, kita tinggal lihat di sebelahnya kenapa terjadi seperti ini. Nah, berarti historinya juga ada di sana gitu ya. Oke, kita akan buy di sini. Aduh, ketarik ya. Nah, dia sudah mulai mengarah kenaikan. Nah, namun dia belum terlepas dari koridor yang tadi gitu ya. Nah, itulah makanya masih terbentuk candle-candle berwarna merah, hijau, merah, hijau, merah gitu-gitu ya bang ya. Itulah penyebabnya. Kalau kita ambil sampai close periodenya ini bisa. Nah, kesini kita buy, ketika dia turun lagi nanti akan kita buy lagi gitu ya. Jadi tambah ya bang. Tadinya udah bilang ini terakhir. Namun tidak masalah, yang penting teman-teman semua bisa dapat apa yang abang-abang cari gitu ya. Semoga bermanfaat lah intinya. Nah, dia nahan-nahan kan. Kalau dia udah lepas dari koridor yang tadi, ini udah pasti melayang ini. Nah, kenapa tadi dia penurunan yang dihasilkan ini tidak maksimal? Karena ternyata dia di sini. Nah, inilah yang membuat dia kembali terpantul ke atas. Nah, karena dia tadi sudah sempat turun mau menembus ini tidak sanggup, itulah makanya terpantul ke atas gitu dia. Dan di sini sudah bisa kita pastikan dia akan naik gitu ya bang. Oke, di situ profit. Kita tunggu. Ini terakhir ya bang ya, open posisi terakhir. 2 menit lagi ya. Kita tunggu. Jadi sebenarnya sangat mudah ya bang. Yang penting kita santai, relax bertradingnya, tenang.
ya pastinya dapat lah. Jangan tamak. Itu yang paling utamanya. Oke. Jadi market OTC ini tenang-tenang menghanyutkan juga ya. Nanti dia tiba-tiba amblas ke bawah. Tiba-tiba naik. Nah, gitu dia. Tapi tenang seperti ini ya kan. Tiba-tiba udah turun aja dia. Nah, tiba-tiba naik lagi. Tenang menghanyutkan gitu. Oke. Kita tunggu. Harusnya dia masih naik sih. Melihat konfirmasi kita yang membawa kenaikan ya. Harusnya dia masih naik tuh. Kita tunggu setengah menit lagi. Udah kepanjangan ya videonya, 20 menit. Oke, di sini kita profit lah ya, udah pasti profit. Mau turun pun dia nggak kuat sebenarnya. Walaupun dia terbentuk resisten di situ. Karena sebenarnya dia memang harusnya naik. Cuman karena di area di sana, di area di sini ada area resisten juga. Itulah makanya dia kembali terpantul gitu. Nah, di situ kita profit. Sampai di sini dulu pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.